Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Nita Ndrulang bisa menjumpai kembali teman pemilih di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini setelah sekian lama ya, kita bisa berjumpa kembali dengan Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pak Said Usman Umar. Halo Pak, gimana? Siap, Gimana kabarnya sehat. Pak Ketua? Sehat lah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Baik, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait KPU Sulbar dalam persiapan menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Dan tema ini tentunya menarik karena selama tahapan Pilkada Bapak, kita baru berjumpa nih dengan teman pemilih membahas sejauh mana sih kesiapan KPU Provinsi Sulawesi Barat di menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Baik Pak Ketua, ini boleh dijelaskan dulu nih kepada teman pemilih tahapan yang sedang berlangsung saat ini. Ya, betul. Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa teman pemilih dimanapun berada. Memang ini kayaknya baru perdana lagi ya. Iya. Setelah sekian lama kita tidak bersua, hari ini baru memulai lagi aktivitas di podcast ini. Nah, kami ingin sampaikan beberapa poin bahwa tahapan kita ini sebenarnya sejak Maret ya, kita sudah memulai beberapa aktivitas. Namun Di bulan itu kita masih disibukkan dengan penyelesaian tahapan pemilu di 2024. Dan alhamdulillah setelah putusan MK, tugas-tugas kita dalam pelaksanaan pemilu ini semua diaminkan oleh MK. Nah, pasca itu baru kemudian kita masuk ke tahapan pilkada. Ya. Jadi setelah anggarannya jelas, sudah penandatanganan MPHD, kita kemudian mempersiapkan beberapa kegiatan seperti pembentukan penyelenggara badan ad hoc, PPK, PPS, termasuk Pantarli. Itu juga sudah kita rekrut, itu bahkan sampai 4.000 lebih Pantarli kita rekrut untuk pelaksanaan coklit. Dan ini coklit kita sejak 24 Juni itu sudah berproses dan kemarin kami dapatkan informasi di angka 99% proses coklitnya. Padahal itu waktu selesainya coklit itu sampai tanggal 24 Juli. Berarti progres coklit ini masih berlangsung, Pak? Masih berlangsung dan alhamdulillah luar biasa progresnya begitu cepat. Sekarang sudah di angka 99. Kita target besok insyaallah sudah 100%. Baik, luar biasa. Dan ini sampai tanggal 24 Juli. 24 Juli. Misalnya nih Pak Ketua, dalam proses coklitnya ada yang merasa yang ini saya kok belum dicoklit Pak, tapi KPU Sulbar sudah mengklaim misalnya sampai sekian persen, tapi di daerah saya misalnya belum dicoklit nih, seperti apa? Nah itu tentu tentu kita butuh partisipasi masyarakat ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ada Pantarli kita ketika masuk ke rumah warga ternyata rumahnya kosong. Ya betul. Ya. Ada juga mungkin yang pindah rumah tapi identitas kependudukannya tidak berpindah. Jadi KTP-nya tetap tapi rumahnya berpindah. Ini kan menjadi bingung sendiri di pihak Pantarli ini karena nggak mengetahui di mana posisi rumahnya. Nah, data-data penduduk yang seperti inilah yang kemudian sulit untuk kemudian kita dapatkan. Jadi memang ada potensi seperti itu. Nah, saran saya kepada teman pemilih, ketika kita menemukan adanya pemilih yang tidak didatangi oleh Pantarli kita untuk dicoklit, ini bisa ke kantor desa untuk bertemu dengan PPS-nya, bisa menyampaikan langsung gitu ya, Pak, secara langsung bahwa saya belum dicoklit, atau bisa ke kantor PPK yang manalah terdekat, mau kantor PPS, PPK atau KPU Kabupaten. Bahkan kami juga menyiapkan di beberapa spanduk yang kita buat ketika teman-teman ingin koordinasi dengan kami siapkan nomor kontak person untuk menghubungi KPU Provinsi terkait dengan hal itu. Oh baik, jadi sangat terbuka ya. Kalau Terbuka misalnya belum ada nih, masih ada yang belum dicoklit, boleh langsung melapor ke daerah setempat. Nah Pak Ketua, ini dari tadi ada yang tersenyum kepada teman pemilih juga, ini perlu dijelaskan nih Pak Ketua, setelah melakukan proses launching KPU Sulbar ini apa dan makna tagline yang sekarang diperdengarkan nih Pak Ketua.
Ya betul. Jadi kemarin tanggal 8 Juni ya, Iya. 8 Juni kita melakukan peluncuran tahapan. Nah, di dalam sebelum proses itu kita sudah melakukan FGD. FGD ini kita tentu berharap ada sumbangsi pemikiran dari akademisi, budayawan untuk kemudian mendesain visi kita dalam pelaksanaan kontestasi ini. Jadi di FGD ini kemudian kita melahirkan ada maskot. Ini jadi dalam penyusunan penetapan maskot ini kita membuka lomba ya. Ada lomba, kemudian kita membentuk tim seleksi, lalu publik kemudian memasukkan desain maskotnya. Nah, setelah beberapa waktu ini kita kemudian memilih maskot penyu ya. Ini namanya Ipenur. Ipenur. Nah, ini dari penyu ini. Dari penyu. Ini maknanya apa nih Pak Ketua? Ini sepertinya menarik nih, desainnya seperti apa? Jadi tentu kita tahu bersama bagaimana karakter penyu ini. Penyu ini ketika dia di pantai itu bisa melalang buana melewati lautan. Bahkan sampai ke dasar laut itu penyu ini sanggup. Lalu kemudian balik lagi bertelur. Sudah bertelur di daratan ya. Iya. Sudah bertelur pergi lagi. Nah itu jadi penyu ini semacam makhluk yang memiliki kekuatan, memiliki visi dan tidak melupakan tempatnya. Kembali ke rumah gitu ya. Kembali ke rumah. Menariknya ketika dia pulang itu bertelur baru pergi lagi. Kayak dia pergi mencari makanan lalu pulang lagi. Untuk membawa hasil makanan yang dapatkan itu dalam bentuk telur. Nah, kita bisa artikan bahwa penyu yang memiliki kekuatan ini, kalau pemimpin memiliki kekuatan, dan ini kan kita tahu bagaimana lautan itu butuh juga ketabahan, kesabaran dalam mengarungi lautan itu. Kalau kita memiliki pemimpin yang seperti ini, saya yakin problem yang ada di wilayah kita di Sulawesi Barat ini bisa ditangani dengan baik. Apalagi itu tadi ketika pergi kemudian kembali bertelur, pergi lagi, ini semacam menarik investor ya, investor dari luar lalu kemudian membawa ke Sulbar untuk pembangunan tentunya di Sulawesi Barat. Ini luar biasa, ini pilihan tim seleksi kita untuk menentukan penyu sebagai maskot dalam pelaksanaan pilkada ini. Baik Pak Ketua, kalau makna dari tagline Pilkada Sulbar sendiri nih? Nah, di samping maskot ya, maskot kita juga menentukan tagline. Jadi tagline ini sebenarnya ada beberapa kata yang muncul ya. Ada Marasa, ada Manyamang, ada Mamis, ada Smar, kemudian ada Barani. Itulah yang kemudian kita pilih dari berbagai macam kata itu, kita kemudian menentukan Barani. Jadi Barani ini bisa kita tentukan Barani dalam arti yang positif ya, bukan Barani berkelahi, ya. Tapi bisa Barani menolak money politik, dan ini kan menjadi evaluasi kita dari pemilu ke pemilu. Barani, kita berharap pemilih itu berani mengambil sikap ketika ada tekanan dari publik, tekanan dari unsur apapun untuk menentukan sikap di TPS nantinya, sehingga tidak tergoda oleh unsur apapun. Namun di satu sisi, misi kita dalam kata Barani ini kita ambil 4 kata ya. Pertama, berbudaya. Jadi Barani itu kalau kita mau mungkin istilah bahasanya kepanjangan dari Barani itu, pertama berbudaya. Kenapa berbudaya? Harapan kita nilai-nilai budaya yang ada di Sulawesi Barat ini yang sudah tertanam jauh sebelumnya itu tetap dipegang teguh dalam pelaksanaan kontestasi pemilu ini. Kemudian aman. Tentu kita semua butuh keamanan dalam proses pesta demokrasi ini. Nah, yang penting adalah ramah. Kita berharap agar para calon, tim suksesnya, penyelenggara pemilu, dan termasuk masyarakat itu ramah dalam menghadapi proses kontestasi ini. Yang terakhir itu khusus untuk kita.
Iya. sebagai penyelenggara pemilu melayani. Nah, kalau sering kita simbolkan seperti ini. KPU melayani. Ini simbol bahwa kami siap betul melayani siapapun yang punya kepentingan dalam pelaksanaan pemilu ini. Gitu Mbak Ten. Baik, jadi Pilkada Sulbar Barani adalah berbudaya, aman, ramah, dan melayani. Luar biasa. Nah, baik Pak Ketua, kita tahan dulu nih. Setelah kita menjelaskan maskot dan juga tagline Pilkada Sulbar, kita akan kembali lagi menjelaskan tentang persiapan khusus memasuki masa pencalonan. Oke. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami teman pemilih di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik teman pemilih, terima kasih masih bersama kami tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga masih bersama dengan Pak Ketua, Pak Said. Siap. Ya, Pak Said, ini kita masih membahas nih terkait tahapan yang akan dimasuki oleh KPU Sulbar. Yang bisa dibilang ini tahapan menegangkan tidak sih Pak? Atau butuh persiapan khusus untuk masa pencalonan atau seperti apa? Memang yang tahapan yang agak krusial ya, Iya. yang agak krusial ini adalah tahapan pencalonan. Tentu kita tahu bersama di tahapan pencalonan ini kan tanggal 27 Agustus itu kita akan menerima calon. Iya. Nah, ini kan sekarang calon ini kan lagi ramai-ramainya untuk mencari rekomendasi parpol. Nah, tentu kita tidak berada hanya fokus di tanggal 27 itu. Ada persiapan sebelumnya yang harus kita lakukan sebelum memasuki tahapan itu. Karena tentu kita tahu bersama bahwa tanggal 27 sampai 29 Agustus itu kita penerimaan pendaftaran. Nah, di hari itu juga kita akan memverifikasi berkas calon yang dimasukkan. Nah, olehnya itu sebelum kita masuk ke pendaftaran itu, kita sudah koordinasi dengan lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan dengan syarat calon. Misalnya, kan ini calon ada dia mesti memasukkan SKCK. Nah, ini tentu kita akan koordinasi pada pihak kepolisian. Calon ini mesti memasukkan surat keterangan pengadilan. Nah, ini kita akan banyak berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Begitu juga calon pasca pendaftaran kita akan periksa kesehatannya. Nah, ini juga kita akan koordinasi ke pihak ID, HIMSI, rumah sakit. Nah, yang terpenting ya, ini yang suatu hal yang agak berbeda dengan pilkada sebelumnya, visi misi calon. Kalau dulu calon itu ketika memasukkan visi misinya masuk kantor saja. Jadi tidak ada penilaian seperti apa visi misinya itu. Yang jelas ada gitu Pak. Yang jelas ada. Baik. Nah, sekarang ini kita harus memastikan agar visi misi itu yang dibuat oleh calon sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang ada di wilayah masing-masing. Nah kan kayak gini Mbak Terry. Ya. Waktu ini kan kita di pusat ya, tingkat pemerintah kita di pusat itu sudah punya rancangan bagaimana perencanaan pembangunan jangka panjang tingkat nasional. Baik. Yang temanya Indonesia Emas itu. Iya. Nah, ini nanti akan di breakdown menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, kemudian di breakdown lagi menjadi rencana pembangunan jangka menengah di tingkat daerah. Nah, kita berharap ketiga calon membuat visi misinya bukan hanya janji-janji manis tok saja, sehingga tidak mampu diaplikasikan ketika dia terpilih. Nah, itu kan membuat masyarakat kecewa. Nah, kenapa kemudian rencana pembangunan ini harus didesain dalam bentuk visi misi itu agar visi misi itu bisa dilaksanakan oleh calon ketika dia terpilih. Wah, luar biasa. Nah, jadi ini saya menganggapnya bahwa ini suatu hal yang substantif. Kalau selama ini kita di penyelenggara pemilu dinilai hanya melaksanakan demokrasi yang sifatnya prosedural, nah hari ini kita memastikan agar visi misi calon itu betul-betul disusun berdasarkan rencana pembangunan, sehingga tidak ada lagi janji-janji calon yang tidak yang dituangkan dalam visi misi itu yang tidak mampu dilaksanakan ketika dia terpilih. Baik, ini menarik nih Pak Ketua, karena mengingat bahwa memang biasanya di pilkada-pilkada yang lalu kan semua memasukkan saja. Nah, ini bedanya berarti KPU Sulbar dalam hal ini memberikan rencangan itu kepada calon atau seperti apa?
Jadi kami sudah koordinasi dengan pihak Bapeda. Nah, untuk Sulbar sudah berubah nama ya, karena ada gabungan beberapa instansi itu menjadi Baperida. Iya. Nah, Baperida ini nanti kita koordinasi akan mendapatkan dokumen itu, bahkan melibatkan langsung pihak Baperida ini untuk bertemu dengan para calon dalam mendesain visi misi itu. Nah, bahkan Baperida insya Allah kita akan libatkan untuk menelaah visi misi calon apakah benar-benar sesuai dengan rencana pembangunan itu. Wow. Nah, makanya saya menganggap ini suatu hal yang substantif, suatu hal yang perlu kita cermati bersama. Kami berharap juga para teman pemilih ini ketika ada visi misi calon, kita betul-betul teliti itu menelaah bukan hanya pada hubungannya dengan rencana pembangunan, tetapi bagaimana kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat di Sulbar terkait dengan visi misi itu. Jadi bukan lagi karena ada money politiknya, ada embel-embel ininya, tapi betul-betul nuansanya visi misi calon sehingga kemudian kita memilih calon yang bersangkutan. Wah, luar biasa. Ini menarik nih Pak Ketua. Artinya juga bisa memberitahu nih masyarakat bahwa memang KPU Sulbar ini sebelumnya meskipun menjalankan proses administratif, kami juga mengupayakan ya bahwa ada visi misi daerah yang ditangkap oleh masing-masing calon yang akan mendaftar. Baik Pak Ketua, itu dari sisi pencalonan. Dari sisi sosialisasi dan pendidikan pemilih ini menjadi penting nih Pak Ketua. Meskipun prestasi kita di pemilu terakhir ini lumayan Pak Ketua, tapi tentunya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ini KPU Sulbar seperti apa? Iya, betul itu Mbak Ten. Jadi kemarin pemilu kita berada di angka 82%. Ini cukup tinggi ya. Nah, meskipun di beberapa wilayah kalau kita membanding pada Pilkada 2020, ada daerah kita yang partisipasi tertinggi senasional, itu lebih dari 90%. Nah, itu kita harus berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan Pilkada serentak untuk tahun ini itu partisipasinya lebih tinggi lagi. Tapi saya mau mengatakan begini, kalau persoalan sosialisasi sebenarnya untuk sampai ke publik itu sudah dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam tahapan coklit ini, Pantarli kita itu sudah kita berikan nasihat atau mungkin saran kepada mereka agar menyampaikan kepada publik ketika coklit bahwa mesti hadir dalam melakukan pencoblosan di tanggal 27 November. Jadi kami menganggap 1.014.000 kurang lebih pemilih di Sulbar itu sudah mengetahui bahwa tanggal 27 November itu akan ada pilkada. Nah, tinggal jadi kami menganggap sosialisasi itu cukup lah. Ya. Tinggal sekarang bagaimana membangun kesadaran pemilih itu. Nah, makanya kita akan banyak-banyak memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat agar pola kesadaran masyarakat itu terbangun dengan baik. Ya, itu yang menarik Pak Ketua. Jadi bukan hanya meningkatkan partisipasinya saja, tapi kesadaran pemilih sendiri. Metode yang dilakukan oleh KPU Sulbar. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa dalam ini ada kesulitan ya tentunya karena di samping anggaran kita terbatas. Yang kedua, tentu ini bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya di penyelenggara pemilu. Makanya tentu kita akan melibatkan stakeholder lain untuk bagaimana kemudian membangun kesadaran pemilih masyarakat itu. Nah, yang pertama kita tempuh itu adalah menyasar kampus. Kenapa kampus? Karena kita tahu bersama bahwa mahasiswa itu masih sangat berpikir ideal dan otokritik terhadap kondisi sosial kita. Nah, kenapa ini mahasiswa yang kemudian kita berikan diajak untuk kerjasama? Karena kami ingin agar mahasiswa ini yang kemudian penyambung lidah kami ke masyarakat untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Kita berharap mahasiswa ini, coba bayangkan ketika kita masuk di kampus dalam kegiatan Goes to Campus itu, mahasiswa ini ketika pulang, apakah ketemu dengan temannya, tetangganya, itu memberikan juga pencerahan tentang kesadaran politik masyarakat bahwa tidak mesti lagi harus ada money politik, tidak mesti lagi harus ada tekanan dari unsur apapun untuk memaksakan penggunaan hak pilih kita. Tetapi itu tadi kembali dari awal, visi misi calon yang mesti kita telaah dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang ideal menurut masyarakat itu sendiri. Baik, jadi KPU Sulbar ini ternyata memang sangat optimis
Oh, bahwa iyalah, meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pilkada 2024 ini harus lebih ditingkatkan lagi. Baik, kita tahan dulu Pak Ketua, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga masih bersama Pak Said Usman Umar selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pak Ketua, ini kita sudah membahas nih tentang bagaimana persiapan sosialisasi kemudian pencalonan, tapi kita butuh nih, tentunya teman pemilih juga mau tahu nih, dengan padatnya kegiatan menjelang pilkada, SDM KPU Sulbar ini mampu tidak mengakomodir semua, termasuk komisioner yang membawahi 6 kabupaten dan cuma 5 komisioner. Ini seperti apa nih Pak Ketua? Iya, betul ya. Memang ini yang berbeda ya. Kalau dulu kan kita berpilkada itu hanya 4 kabupaten, kemudian 2 kabupaten, bahkan 2017 itu kita hanya berpilgub. Iya, cuma satu saja. Tidak ada pilkada di tingkat kabupaten. Jadi memang ini ada agak berbeda karena serentak se-Indonesia. Baik kabupatennya, provinsinya itu melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur. Nah, dalam menata SDM kita, tentu kita harus punya manajemen kerja. Jadi manajemen kerja inilah yang menjadi basis dasar kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam melaksanakan pilkada ini. Jadi di provinsi itu ada 5 komisioner ya. Ada juga provinsi yang 7 komisionernya. Kalau di Sulbar ini ada 5. Cuma 5 Pak ya. Kabupaten juga begitu. Nah, untuk memudahkan kerja-kerja itu kita di masing-masing 5 komisioner ini ada pembagian tugas. Ada divisi. Ada divisi yang mengurusi tentang logistik. Ada divisi yang mengurusi tentang sosialisasi partisipasi masyarakat. Ada anggota KPU yang khusus fokus pada data pemilih. Data. Nah, ada juga yang divisi teknis itu mengurusi masalah pencalonan, kampanye, pengusuran dan sebagainya. Dan juga ada yang senantiasa mengawal kita, divisi hukum, untuk memastikan agar semua aktivitas yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Begitu juga di ASN sekretariat juga kan seperti itu. Jadi ada pembagian di masing-masing staf sekretariat ini ada kaba, ada terbagi 3 kaba untuk memfasilitasi kita melaksanakan tahapan ini. Juga di kaba ada strukturnya, ada kasuba, lalu kemudian staf yang siap sedia melaksanakan apapun hasil dari pleno itu. Jadi itu yang pertama. Dalam pengambilan kebijakan itu kita melalui pleno. Jadi bukan kebijakan keluar dari ketua KPU ya. Bukan. Berarti rapat bersama dulu Pak. Iya, rapat bersama dulu lah. Jadi kita mengambil kebijakan itu secara bersama-sama. 5 orang komisioner, bahkan kita juga senantiasa menghadirkan sekretariat sampai pada level kasuba, bahkan staf kita biasa hadirkan. Nah, dari pleno inilah lalu kemudian kita laksanakan sekretariat ini melaksanakan hasil pleno itu. Nah, jadi hampir pasti semua aktivitas itu, semua kegiatan-kegiatan yang dihasilkan dari pleno ini tentu berdasar dari regulasi yang ada. Itu sudah memiliki sudah dipercayakan kepada orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan itu. Si A misalnya kerja apa, si B ini tugasnya kayak gimana. Jadi sudah jelas pembagian tugasnya, sehingga tidak akan ada yang mungkin bingung ini mau kerjakan apa. Ini tugas saya berat karena kita sudah sesuaikan dengan porsinya. Makanya kami sangat berkeyakinan apapun aktivitas padat seperti apapun aktivitas kita di KPU ini, saya yakin dan percaya itu akan senantiasa lancar dan berjalan dengan baik. Baik, ini kan biasa menjadi pertanyaan nih Pak, bahwa nih KPU Sulbar ini mau menjalankan pilkada dan secara serentak dengan jumlah staf yang sangat terbatas. Apakah mampu? Ternyata semoga bisa mampu dengan pembagian tugas yang pastilah mampu. Apalagi di kabupaten ada KPU kabupaten, kecamatan ada lagi penyelenggara tingkat kecamatan, sampai PPS. Bahkan kalau kita mau menghitung jumlah kita ini berada di angka 4 ribuan. Kalau kita mau satukan jumlah di provinsi, kabupaten,
PPK sampai PPS ya. Kita belum rekrut ini KPPS. KPPS dan Pantarlih. Belum masuk ini. Itu sudah berada di angka. Kalau kita masukkan itu bisa mencapai 40 ribuan, Mbak. Masya Allah. Iya. Berarti memang bekerja sama dan sisa pengaturan dari kebijakan yang makanya yang penting itu Mbak Tenri, ini sikap ya, moral karakter penyelenggara itu. Kalau suka marah, saya biasa bercanda sama teman-teman penyelenggara itu ad hoc ya. Kalau kita suka marah-marah, suka tersinggung, kita akan susah untuk solid dalam bekerja sama melaksanakan tugas itu. Makanya tinggalkan sikap seperti itu, pemarah, pokoknya sering tersinggung lah, tidak mudah untuk move on misalnya ya. Iya, tidak bisa bekerja tim juga Pak ya. Intinya itu, kita harus senantiasa membangun karakter setiap penyelenggara ini agar bisa bekerja secara tim, kerjasama. Baik, ini menarik nih Pak Ketua. Sebelum mungkin closing statement Pak Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk khususnya penyelenggara ad hoc kita sesuai Barat. Karena mengingat mereka ini menjadi ujung tombak nih keberhasilan Pilkada Sulbar 2024. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketua. Nah, saya dua hal saja sama teman-teman penyelenggara baik KPU Kabupaten sampai ad hoc. Yang pertama tentu penguasaan mekanisme kepemiluan. Ini penting, yakin dan percaya masalah apapun yang terjadi yang kita hadapi di wilayah kita masing-masing, kalau kita tidak memahami regulasinya, kita tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Tetapi ketika kita mampu memahami dengan baik regulasi itu, saya yakin masalah apapun itu pasti bisa kita pecahkan. Nah ini kan regulasi ini cukup mudah kita akses, bisa melalui JDH KPU RI, JDH KPU Sulbar, JDH KPU Kabupaten. Bisa kita tinggal masuk, download, cari regulasi terkait apa, bisa kita baca. Yang kedua karakter itu tadi. Karakter. Kalau kita memiliki karakter yang bersifat individualistik, itu harus ditinggalkan. Karena di KPU itu melaksanakan tugas-tugas itu harus senantiasa bersama-sama. Memutuskan sebuah kebijakan saja lewat pleno secara bersama-sama. Mengerjakan pun mestinya secara sama-sama. Nah kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan baik, saya yakin akan susah kita menyelesaikan masalah. Susah move on Pak Ketua ya. Makanya penting teman-teman kami sarankan untuk senantiasa solid dan bisa membangun kerjasama yang baik sesama tim. Saya kira itu Mbak. Luar biasa, ini juga menjadi masukan yang menarik ya untuk seluruh penyelenggara ad hoc kita, karena mengingat mereka adalah sangat penting dalam menyukseskan pilkada serentak ini. Baik, Pak Ketua, mungkin ada closing statement yang perlu disampaikan kepada teman pemilih kita terkait Pilkada Sulbar 2024. Teman-teman pemilih, kami berharap membackup proses tahapan yang sementara berjalan. Kita sama-sama berpartisipasi dalam proses ini, mulai dari pemutakhiran data pemilih. Jadi teman-teman pemilih bisa cek DPT online nantinya. Kalau teman ragu apakah sudah terdaftar atau tidak, bisa melalui cek online data kita. Kemudian saya berharap kepada teman-teman pemilih juga terlibat langsung dalam membangun kesadaran pemilih. Tentu kita berharap tidak ada lagi wilayah di Sulbar ini yang membuat spanduk di sini menerima serangan fajar misalnya. Atau membuat spanduk bahwa wilayah kami siap sekian ribu ya misalnya. Jadi kita sama-sama lah kerjasama untuk membentuk karakter penduduk yang ada di Sulbar ini agar memiliki moral politik, etika politik, sehingga apa yang kemudian kita cita-citakan itu berjalan dengan baik, tercapai, kita dapat mendapatkan pemimpin yang ideal untuk membawa Sulbar lebih baik ini. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ketua. Audio Jungle.